Pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan perdebatan ini masuk ke sesi yang keempat. Sesi yang keempat itu seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing pihak akan memberikan satu pertanyaan kepada pihak yang satunya. Tapi dengan aturan kira-kira begini Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, begitu juga Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda diberikan kesempatan untuk bertanya 1 menit, lalu kemudian akan dijawab 3 menit, lalu akan diklarifikasi, akan ditanggapi lah jawaban itu selama 3 menit, dan kami memberikan lagi 3 menit terakhir kepada Anda. Jadi dia akan berlempar 1 pertanyaan, 3 menit jawaban, 3 menit tanggapan, lalu 3 menit klarifikasi terakhir. Kira-kira begitu Pak aturannya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya akan berikan kesempatan, dibalik lagi. Saya berikan kesempatan dulu kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, untuk bertanya 1 menit kepada Pak Joko Widodo dan Pak JK. Lalu saya kembalikan ke Anda 3 menit, lalu akan kembali lagi ke mereka 3 menit. Ya, saya persilahkan Anda membaca atau menyampaikan pertanyaan dari Anda. Pertanyaan apa yang sangat Anda ingin sampaikan kepada kandidat nomor urut 2? Saya berikan kesempatan 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Seandainya Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Setelah dihitung, kalau pemilihan langsung 500 bupati kepala daerah, bupati wali kota itu kurang lebih membutuhkan biaya 13 triliun kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat 13 triliun. Bagaimana sikap Bapak tentang hal itu? Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Cukup Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pertanyaannya jelas ya. Jadi silahkan Anda diberikan kesempatan untuk menjawab 3 menit pertanyaan tersebut. Saya mulai dari sekarang. Silahkan. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara. Tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran. Tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting, jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mau ditambahkan Pak Yusuf Kalla? Iya, terima kasih. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini.
Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekedar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda harus disatukan, semuanya ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan. Pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan Pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaannya efisien sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR belum tentu murah juga karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokratisnya dan menjamin kualitas kepada yang dipilih. Itu tujuannya singkat pemilu seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sudah mendengarkan barangkali dan mencatat, saya lihat tadi. Anda silahkan memberikan tanggapan, catatan kritis juga boleh terhadap jawaban yang diberikan dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Anda punya waktu 3 menit, saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Ya, saya diberi kesempatan Pak Prabowo untuk menanggapi. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu memang esensinya adalah pemilihan langsung itu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Ya, ini pandangan kami terhadap itu. Masih ada Pak Prabowo barangkali mau menambahkan? Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000, tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana yang Bapak kira bisa jadi kriteria untuk mengizinkan penambahan provinsi atau penambahan kabupaten. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla,
kelihatannya ada yang harus Anda klarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 3 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu, rakyat mendapatkan manfaatnya? Atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang Ya. mau tambahkan? Pertama, terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik. Lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikeluarkan. Apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat. Bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya. Terima kasih. Cukup? Kita tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan pertama tadi dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor 2 sudah kita laksanakan. Sekarang kita balik. Jadi pertanyaan dari nomor urut 2, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 1 menit, Pak. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja. Silakan, kalau ada yang mau tepuk tangan silakan. Saya ingatkan bahwa debat ini adalah untuk menggali misi visi, memberikan tanggapan, dan Baik, ini adalah hal yang harus dijawab. Akan kita berikan waktu 3 menit, Baik. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Kita mulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, hak azazi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar
yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia. Mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu, kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti, Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi saudara Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Saya tidak ragu-ragu. Cukup Pak Prabowo. Silahkan tepuk tangan. Terima kasih dukungan. Tolong para hadirin sekalian, tolong lagi-lagi kita memberikan dukungan dengan batasan yang sudah kita sepakati tadi. Dan ini adalah penyampaian visi dan misi, dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi pertanyaannya juga kira-kira ke arah yang sana. Ada waktu 3 menit dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk memberikan catatan terhadap dukungan, bisa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum, mungkin saking semangatnya belum disampaikan hal-hal yang konkret ke depan akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla, juga belum dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih diberikan perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mau ditambahkan? Ya, terima kasih tadi atas beberapa penjelasannya. Maaf Pak, tadi saya masalah diskriminasi dan sebelum diskriminasi. Diskriminasi dan bagaimana konkretnya? Ya, konkretnya, pelaksanaan konkretnya ada 2 hal yang belum. apa? Pak Yusuf Kalla mau menambahkan? Masih Anda punya waktu 2 menit?
Pak Prabowo, terima kasih atas tadi penjelasannya. Pertanyaannya lebih minta penjelasan lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa semua pelanggar itu pakai bom. Apakah tahun 98 itu? Tidak semua. Tidak semua ya? Ya jelas Prabowo, tidak semua Pak pakai Prabowo. bom. Oke. Jadi tidak semua dilesakan dengan alasan bom, gitu Pak ya? Pak Yusuf Kalla, mohon pertanyaannya jangan langsung direct, tetap pada saya, nanti akan saya persilakan. Begitu juga Pak Prabowo, mohon ya. Oke. Saya silakan Pak, silakan dilanjutkan. Masih ada punya waktu 1 menit. Iya. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu karena bom. Jadi tentu tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan balik, begitu Pak ya? Kedua pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan Bapak waktu itu? Minta maaf karena saya tidak menganggap waktu itu, tapi Bapak menjawab tadi begitu. Sehingga karena yang banyak suatu penilaian lain. Jadi apa penilaian atasan Bapak tentang bagaimana menyelesaikan HAM pada masa lalu? Cukup? Cukup. Itu ya. Kita berikan tepuk tangan. Saya berikan kesempatan 3 menit kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa bisa memberikan klarifikasi, catatan, bahkan mungkin memberikan penjelasan yang lebih konkret dalam kaitan yang ditanyakan, termasuk 2 hal yang tadi yang belum ditanyakan. Ada 3 menit waktu untuk Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ya, baik, kita mulai dari sekarang. Silakan Pak. Jawaban terhadap Pak Joko Widodo, langkah-langkah konkret saya kira adalah di ujungnya adalah pendidikan. Masalah hak asasi manusia ini pendidikan. Pendidikan di semua sektor, pendidikan di semua aparat, ya, pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering petugas diberi perintah, kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang dikorbankan dan disalahkan. Jadi ujungnya adalah pendidikan, dan pendidikan membutuhkan investasi. Tentang diskriminasi saya kira kita sudah sepakat, kita harus melawan diskriminasi, tapi ujungnya kembali pendidikan. Jadi seluruh urusan itu pendidikan. Kepada Pak Yusuf Kalla, saya sudah jawab tadi, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Pak Hatta Rajasa, barangkali masih ada waktu 1 menit. Saya kira lebih. tadi yang disampaikan, ditanyakan Pak Yusuf Kalla kepada saya soal diskriminatif dan Pak Jokowi juga, memang salah satu hal yang paling mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita adalah jangan sampai ada diskriminatif dalam perlakuan hukum. Karena konteksnya tadi konteks hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu diskriminatif. Mereka harus sama di muka hukum, siapapun. Dan tidak boleh apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh ada diskriminatif di negara Pancasila ini. Itu yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan diskriminatif. Jadi kita apabila diberi amanat oleh rakyat, diberikan mandat, maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini. Apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebagainya, masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap warga negara kita. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami yang sangat serius apabila mendapatkan mandat dari rakyat. Terima kasih. Cukup Pak. Terima kasih. Anda silakan tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, Anda sudah mendengarkan sesi keempat, sesi yang ada lontaran saling bertanya antara kandidat, dan tadi kelihatannya ada catatan kritis, ada catatan klarifikasi, dan itu menjadi menarik untuk kita lihat kemudian. Kita akan pindah ke segmen kelima. Segmen kelima ini adalah segmen di mana saya akan memberikan 1 pertanyaan penutup. Jadi Anda kaitkan dengan misi visi Anda. Jadi
misi visi Anda itu kan saya tadi perhatikan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, begitu juga Pak Joko Widodo dan Pak JK. Tapi ada banyak obstacle di antaranya. Apa yang Anda lakukan kira-kira untuk itu? Nanti akan saya tanyakan, jangan kemana-mana, kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014. Sesaat lagi.